Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali, Bapak Ibu keluarga besar BAN PDM. Di kesempatan kedua ini, saya ingin mengajak sharing Bapak dan Ibu terkait dengan instrumen akreditasi PAUD yang akan kita gunakan pada tahun 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, kemarin kita sudah melakukan perjalanan dalam mengamati, mencermati, sharing beberapa aturan-aturan ataupun kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan di tahun 2024. Mulai dari kebijakan yang disampaikan oleh Pak Ketua, kemudian juga terkait bagaimana sih konsep dasar PAUD dan bagaimana implementasinya yang disampaikan oleh Pak Gutama. Kemudian juga seperti apa sih PAUD berkualitas yang telah disampaikan oleh Bu Din. Kemudian juga kemarin mekanismenya saya sampaikan. Dan sekarang bagaimana instrumen akreditasi di PAUD pada tahun 2024. Bapak Ibu, ada aturan terkait dengan instrumen akreditasi PAUD yang akan kita gunakan di tahun 2024. Instrumen ini adalah instrumen yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, yaitu melalui Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 P 2021 tentang perangkat akreditasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Nah, di sini disebutkan perangkat akreditasi itu ada dua. Yang pertama adalah penilaian prasyarat akreditasi atau sering kita sebut PPA. Dan yang kedua adalah instrumen penilaian visitasi atau yang sering kita sebut IPP. Penilaian prasyarat akreditasi ini adalah satuan-satuan wajib mengajukan pengisian pada Sispena. Yang diisi apa? Yang diisi adalah melengkapi data yang diperlukan lalu mengunggahnya di dalam Sispena. Apa saja dokumen-dokumennya? Nah, inilah ada di dalam instrumen penilaian prasyarat akreditasi. Meskipun ada beberapa juga yang diambil dari Dapodik. Kemudian yang kedua adalah instrumen penilaian visitasi, yaitu penilaian akreditasi yang berbasis performan. Nah, ini kinerja ya, mengukur tingkat pencapaian tujuan satuan, di sini tentu saja satuan PAUD, yang tercermin dalam pengetahuan, sikap, keterampilan. Yang kita lihat adalah proses pembelajarannya. Kita lihat bagaimana lingkungannya, bagaimana kebutuhan peserta didiknya terpenuhi atau tidak. Jadi, kalau PPA itu berbasis dokumen, compliance sifatnya. Kalau IPP itu berbasis performance. Jadi, kita melihat kinerjanya. Jadi, ada dua yang kita gunakan. Nah, bagaimana penggunaannya? Kita lihat di sini, kenapa sih yang kita bahas pertama adalah yang terkait dengan PPA. Kenapa satuan itu perlu mengisi PPA? Nah, apa sih yang kita harapkan? Bahwa dalam setiap PPA itu dalam setiap butirnya itu bertujuan untuk menginfokan satuan yang minimal perlu dimiliki. Jadi sebetulnya PPA itu apa sih yang minimal perlu dimiliki oleh satuan untuk menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini. Tentu saja minimal yang perlu dimilikinya di sini sifatnya dokumen ya, sifatnya compliant. Harapannya apa? Melalui pengisian PPA, satuan itu dapat melakukan refleksi dirinya. Apakah layanan yang disediakan oleh satuannya sudah memenuhi belum 8 standar nasional pendidikan? Nah, di sini proses refleksi ini dapat dimaknai sebagai kesempatan bagi satuan untuk mendapatkan potret layanannya. Dan karenanya, informasi yang diberikan harus sesuai dengan kondisi real. Artinya apa nih? Jangan sampai punya dokumennya, tapi dokumennya punya siapa? Dokumennya punya satuan PAUD lainnya, misalkan. Nah, itu yang kita tidak harapkan ya. Tetapi yang diharapkan adalah memang itu dokumen yang dimiliki oleh satuan. Nah, ada beberapa satuan, misalkan saya selama ini sudah lama sih di PAUD gitu kan. PAUD-nya berdiri tapi nggak punya kurikulum. Sementara di PPA harus ada kurikulum tingkat satuan pendidikannya gitu, kurikulum operasional satuan pendidikannya.
Nah, maka itu juga kesempatan bagi satuan untuk meningkatkan kualitasnya. Yang belum ada, dia jadi termotivasi atau terdorong untuk membuat, tapi membuatnya yang untuk dia gunakan sehari-hari. Gitu. Nah, lihatnya di mana? Merujuk pada butir instrumen yang ada di PPA. Jadi PPA itu juga kita harapkan satuan membenahi dirinya ya dengan melakukan atau mengisi dokumen-dokumen yang ada di dalam instrumen PPA. Nah, Bapak Ibu, apa sih sebenarnya kaitan antara PPA dengan PAUD berkualitas? Sekali lagi bahwa pemenuhan butir PPA itu adalah pijakan awal bagi satuan sebagai dasar untuk hadirnya kualitas proses pembelajaran. Tadi disampaikan, punya kurikulum enggak? Punya perencanaan enggak? Ketika satuan PAUD berkualitas salah satunya adalah memiliki perencanaan pembelajaran. Nah, di PPA diminta itu perencanaan pembelajarannya. Jadi kita mendorong di sini bagaimana satuan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas. Nah, hadirnya layanan yang berkualitas. PAUD berkualitas itu dimaknai sebagai satuan PAUD yang memiliki lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mampu memfasilitasi anak agar berkembang dengan utuh, termasuk mendampingi pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Ya, kan sudah tidak masa pandemi lagi nih. Bagaimana perencanaannya, bagaimana penilaiannya. Nah, sehingga kalau kita melihat PAUD berkualitas itu, kalau kita lihat PPSNP nomor 57 tahun 2021, itu dibagi atas kualitas proses pembelajaran dan kualitas pengelolaan satuan. Jadi yang sekarang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, di sini terutama para asesor, bahwa PAUD berkualitas ditentukan dari kualitas layanannya, bukan dari kondisi sarana prasarana dan kelengkapan fasilitasnya. Sarana prasarana itu hanyalah pendukung dalam memastikan lingkungan belajar di satuan PAUD yang aman dan nyaman bagi anak-anaknya. Nah, yang kita harapkan apa? Kita lihat nih di proses pembelajarannya. Apakah proses pembelajarannya berkualitas enggak? Jangan sampai karena bangunannya bagus, gedungnya bagus, tetapi proses pembelajarannya tidak berpusat pada anak, maka tentu saja itu bukan ciri PAUD yang berkualitas. Nah, berarti asesor harus paham nih, apa sih sebenarnya 4 elemen PAUD berkualitas itu? Yang pertama tadi disebutkan ya, kualitas layanan proses pembelajarannya. Yang kedua adalah kualitas layanan pengelolaan satuannya. Bagaimana kemitraan dengan orang tuanya, bagaimana pemenuhan layanan esensialnya, bagaimana kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya. Nah, Bapak Ibu, apa saja sih instrumen PPA itu? Nah, PPA itu tadi disampaikan bahwa ini untuk melihat keterpenuhan dari 8 standar nasional pendidikan. Sehingga instrumen PPA dibagi menjadi 8 nih. Ada standar 1 sampai standar 8. Standar 1 diminta terkait deteksi pertumbuhan anak dan deteksi perkembangan anak. Perkembangan anak ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan anak ya di standar 1. Di standar 2 meminta kurikulum satuan pendidikannya di sini, acuannya dan layanan menurut kelompok usia. Di standar 3, isi pembelajarannya, keterlibatan orang tua, kemudian juga dokumen laporan, ini termasuk juga komunikasi dengan orang tua, kemudian juga adalah ketersediaan dokumen atau laporan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang melibatkan orang tua. Kemudian di standar 4 ada pendidik dan tenaga kependidikannya. Di standar 5 itu terkait dengan sarana dan prasarana. Sarana yaitu terkait dengan ketersediaan dokumen daftar inventaris keberadaan sarana bermain pada Dapodik, kemudian ketersediaan dokumen sarana umum pada Dapodik, kemudian prasarananya adalah ketersediaan data mengenai informasi luas lahan pada Dapodik, ketersediaan data mengenai satuan lahan pada Dapodik, ketersediaan data prasarana di satuan PAUD pada Dapodik.
Nah, kemudian yang di standar 6 itu adalah terkait dengan perencanaan satuan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Sementara di standar 7 itu melihat rencana anggaran dan administrasi keuangan. Standar 8 itu terkait penilaian perkembangan anak dan laporan perkembangan anak. Bapak Ibu kalau melihat dari bagan yang ada di sini, ini ada yang tulisannya merah, ada yang tulisannya hitam. Nah, yang merah ini adalah yang datanya ditarik dari Dapodik, tidak mengupload satuannya. Sehingga ketika satuan mau melakukan proses akreditasi, kita sarankan mereka melakukan pemutakhiran data di dalam Dapodik. Atau mungkin kalau Kemenak ya, kalau RA itu melakukan pemutakhiran data di dalam EMIS. Nah, ini mau Kemenak ataupun Kemendikbud ya, mau RA, mau TK, mau kelompok bermain, kita ngambilnya sama ya dari Dapodik nantinya, narik datanya. Nah, ini yang merah-merah nih, contohnya di standar 2, 2.3 layanan menurut kelompok usia. Kemudian di standar 4, pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian di standar 5, sarana dan prasarana, ini semua menarik data dari Dapodik. Sementara yang hitam-hitam ini nih, ini satuan atau asesi itu mengupload dokumen dalam Sispena. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan seperti apa sih dokumennya, apa yang diminta, silahkan Bapak Ibu membaca manual untuk asesi ya. Itu sudah kami sediakan di dalam link bahan ajar. Jadi silahkan Bapak Ibu pelajari di link tersebut. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kebijakan pemerintah sekarang berubah. Kalau dulu kita ada kurikulum 2013 ya, sekarang ada kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu ketika melakukan pengecekan untuk PPA ini, maka kita juga harus melihat dan mengakomodir seluruh penggunaan yang dibolehkan oleh pemerintah. Pemerintah saat ini membolehkan penggunaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Maka Bapak Ibu ketika melakukan penilaian terhadap PPA, silakan dipelajari itu pakainya kurikulum apa? Misalkan kurikulum 2013, berarti kurikulumnya KTSP. Berarti perencanaannya ada program semester, ada mingguan, ada harian. Kemudian demikian juga dengan penilaiannya. Ada penilaian harian, ada penilaian bulanan, ada semester. Nah, tetapi akan berbeda ketika satuan yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Berarti kita mengecek kurikulumnya, kurikulum KOSPE-nya seperti apa. Kemudian perencanaannya ada perencanaan di lingkup satuan, ada perencanaan di lingkup kelas. Kita lihat seperti apa sih RPP-nya atau modul ajarnya. Penilaiannya kita lihat apa penilaian formatifnya, apa penilaian sumatifnya. Nah, dengan demikian, maka Bapak Ibu asesor juga perlu mempelajari semuanya gitu. Kalau kita ingin melihat di mana sih aturan-aturan terkait dengan kurikulum Merdeka, silahkan kunjungi laman kurikulum.kemdikbud.go.id kurikulum Merdeka. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa melihat nih di sini terkait dengan aturannya, panduan-panduannya, contoh-contohnya, silahkan dilihat di situ. Jadi asesor perlu terus-menerus juga meningkatkan kompetensi dirinya ya. Oke, tadi kita sudah bicara terkait dengan instrumen PPA ya, penilaian prasyarat akreditasi. Jadi penilaian prasyarat akreditasi itu seperti yang kemarin telah disampaikan, ini adalah yang komplain ya, dimasukkan ke dalam Sispena, lalu nanti asesor menilai dalam proses KPA, klasifikasi permohonan akreditasi. Sekali lagi, kalau ini nilainya harusnya 60. Nah, harusnya ya, kalau lolos memenuhi standar. Tapi gimana kalau yang nggak lolos? Ya, nggak apa-apa dilanjutkan visitasi, tetapi catatannya berarti nanti dinyatakan tidak memenuhi standar. Artinya dia memang tidak terakreditasi. Sehingga ketika satuan ingin dianggap memenuhi standar, ya minimal PPA-nya 60. Seperti kemarin yang ada di dalam mekanisme akreditasi PAUD. Nah, selanjutnya kita melakukan proses visitasi. Setelah KPA, lalu dilakukan proses visitasi. Menggunakan instrumen apa? Instrumennya instrumen penilaian visitasi. Ada berapa sih semuanya? Ada 26 butir. Nah, ini instrumen ini khusus untuk penilaian visitasi.
ingin mempelajari lebih dalam apa sih indikator-indikatornya, silahkan Bapak Ibu pelajari juga, ada di dalam bahan bacaan yaitu manual untuk asesor. Jadi ada lengkapnya di sana ya, silahkan dibaca ulang, dipelajari, dicek ulang. Jadi apa sih sebenarnya pendidik mensimulasi nih, contoh butir 1 ya, pendidik mensimulasi anak untuk mempraktekkan berbagai pengalaman keagamaan dalam konteks keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti apa sih indikatornya? Bagaimana? Nah, silahkan Bapak Ibu pelajari di dalam manual ya, karena kita harapannya Bapak Ibu itu mempelajari betul-betul di dalam manualnya. Itu sehingga kita sebagai asesor paham nih apa yang mau dinilai, apa yang mau kita lihat nih. Yang ingin kita pastikan juga bahwa seluruh butir-butir ini dianggap ada apabila kita juga sesuai dengan pembelajaran pada anak usia dini. Contoh, di sini ada misalkan untuk ini memahami anak-anak di butir 13. Pendidik memfasilitasi proses pembelajaran keaksaraan, pra membaca dan pra menulis. Nah, contohnya misalkan kita temukannya apa? Ditemukan anak-anak diminta untuk nyambungin titik-titik. Nah, berarti itu drilling. Betul untuk proses pembelajaran keaksaraan, tetapi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pada anak usia dini. Maka apakah dicentang? Tidak kita centang. Nah, inilah juga Bapak Ibu perlu memahami apa sih prinsip-prinsip pembelajaran pada anak usia dini. Gitu. Demikian pula kita sebagai asesor perlu mempelajari tahapan perkembangan anak. Kenapa kita perlu belajar tahapan perkembangan anak? Contoh, misalkan kita di yang nomor 4 nih, pendidik menstimulasi anak untuk menunjukkan kemampuan motorik kasar. Kalau kita datang ke PAUD yang usia 2 tahun, dengan yang usia 4 tahun, apakah sama atau beda stimulasinya? Tentu saja berbeda ya. Untuk yang 2 tahun stimulasi motorik kasarnya, dengan yang 4 tahun stimulasi motorik kasarnya. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita sekarang sebagai asesor PAUD, maka kita juga harus mempelajari tahapan perkembangan anak. Kita juga harus mempelajari apa sih prinsip-prinsip pembelajaran di PAUD. Nah, terutama apa sih yang dibilang menyenangkan, apa yang dibilang berpusat pada anak. Nah, seringkali kita temukan satuan PAUD itu banyakannya sama semua, seragam semua kegiatannya. Berarti masih berpusat pada guru. Berarti belum sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran pada anak usia dini. Nah, yang seperti itu dicentang enggak? Tidak dicentang karena yang kita harapkan memenuhi seluruh butir ini dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran pada anak usia dini. Sehingga mari kita pelajari lagi apa sih prinsip pembelajaran anak usia dini, bagaimana sih perkembangan anak usia dini. Itu mungkin kami harapkan Bapak Ibu mempelajarinya secara mandiri atau bisa bersama-sama nih per wilayah. Asesornya bareng-bareng, membedah instrumen, didiskusikan. Silahkan ya Bapak Ibu, itu yang sangat kami harapkan. Nah Bapak Ibu, tadi dari 26 butir IPP itu, kita kelompokkan menjadi 10 komponen. Nah, nanti penjelasan hasil akreditasinya atau rekomendasi ya, atau kita singkat PHA, itu berdasarkan 10 komponen. Apa saja? Yang pertama, stimulasi pendidik pada aspek nilai agama dan moral. Di sini pada butir 1, 2, dan 3. Butir 1, 2, dan 3 itu yang dari sini ya. Nih, pendidik menstimulasi anak untuk mempraktekkan berbagai pengalaman keagamaan dalam konteks keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa. Pendidik mensimulasikan anak untuk mempraktekkan ibadah sesuai dengan agama atau keyakinannya. Pendidik mensimulasi anak dalam pembiasaan untuk berperilaku terpuji atau berbudi luhur. Nah, ini berarti komponen 1. Kemudian ada komponen 2, stimulasi pendidik pada aspek fisik motorik. Nah, ini ada di butir 4, 5, dan 6. Butir 4, 5, dan 6 itu apa?
Ini pendidik menstimulasi anak untuk menunjukkan kemampuan motorik kasar, pendidik menstimulasi anak untuk menunjukkan kemampuan motorik halus, pendidik menstimulasi anak untuk mengenal dan membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Lalu ada komponen yang ketiga, stimulasi pendidik pada aspek bahasa. Ini ada butir 11, 12, 13. Kemudian komponen 5-nya simulasi pendidik pada aspek sosial emosional, butir 14, 15, 16, 17. Lalu stimulasi pendidik pada proses pembelajaran, butir 18, 19, 20, 21, 22. Lalu fasilitasi satuan pendidikan untuk layanan belajar yang inovatif dan pengembangan profesional, ini PTK butir 23, 25. Keamanan dan lingkungan, ini keamanan ya dan lingkungan butir 7, dukungan orang tua butir 24, dan membiasakan perilaku hidup sehat butir 26. Satu hal yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, kita harus melihat keterhubungan juga antar butir. Seringkali kami menemukan pada proses validasi ini sesuatu yang tidak nyambung. Contoh, di sini butir 18. Pemanfaatan sumber belajar berbasis potensi lingkungan sekitar. Tidak ada yang dicentang. Artinya, satuan pendidikan atau pendidik tidak memanfaatkan sumber belajarnya, bahan alatnya, sumber belajarnya. Tapi tiba-tiba nih, di sini di butir 20 atau di butir 21 nih, pendidik mensimulasi anak agar dapat berkarya sesuai ide dan minatnya dengan menggunakan berbagai alat dan bahan. Nah, ini kadang-kadang nggak nyambung. Di butir 18-nya nggak dicentang, nggak ada berarti alat dan bahannya nggak ada, tiba-tiba di butir 21-nya dicentang. Nah, ini yang harus menjadi perhatian bersama. Jadi, Bapak Ibu, tiap butir ini saling terhubung, saling terkoneksi. Jadi nggak mungkin ada penyediaan alat dan bahan. Kalau alat dan bahannya nggak ada, nggak mungkin nih kita menemukan pendidik memfasilitasi anak memilih kegiatan mainnya, gitu kan, dengan menggunakan alat dan bahan. Kan itu sesuatu yang tidak saling terhubung ya, gitu. Itu yang biasanya terjadi. Jadi, mari kita benahi lagi, gitu kan. Mari kita cek lagi ketika kita melakukan visitasi itu udah benar belum ya? Udah melihat belum keterhubungan antar butirnya. Jadi ini butir ini nggak berdiri sendiri-sendiri, tapi saling terkait dan saling terhubung, gitu ya. Nah, itu mungkin yang harus kita perhatikan pada saat kita melaksanakan proses visitasi. Jadi sekali lagi mari kita sama-sama pelajari lagi apa sih prinsip pembelajaran pada anak usia dini, apa yang dimaknai dengan menyenangkan dan bermakna, apa yang dimaknai dengan tadi apa sih sebenarnya berpusat pada anak, kemudian apa yang dimaknai dengan scaffolding atau dukungan guru. Nah, ini juga hal-hal yang perlu kita pelajari. Dan saya yakin Bapak Ibu adalah asesor hebat.